Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membagikan materi tentang praktikum DSK, Dasar Sistem Kendali Unit 2, yaitu tentang model fungsi alih dan respon sistem. Oke, model fungsi alih atau transfer function itu adalah berfungsi untuk membuat model dari suatu sistem dan mengamati karakteristik dari sistem. Jadi secara dasarnya, jika kita ingin mengendalikan suatu sistem, kita harus membuat model yang menggambarkan karakteristik atau sifat dari sistem tersebut. Nah, salah satu bentuk dari model itu adalah model fungsi alih. Model yang lain ada yaitu state space atau modelan dalam bentuk ruang dan waktu. Kemudian, fungsi alih atau transfer function sendiri itu adalah dinotasikan dengan GS di sini, yaitu perbandingan antara output dengan inputnya. Jadi untuk membuat modelnya, nanti kita akan menggunakan pendekatan hukum-hukum fisika, salah satunya menggunakan hukum Newton. Pendekatan yang lain bisa menggunakan hukum Lagrange, tapi tidak akan dipelajari. Jadi kita hanya mempelajari tentang hukum Newton, utamanya hukum Newton kedua, yaitu tentang translasi dan tentang rotasi. Oke, untuk contoh yang pertama, kita akan membuat model suatu sistem kendaraan di sini. Untuk hukum Newton dalam translasi, hukum 2 Newton dalam translasi atau perpindahan itu dapat dinotasikan sebagai sigma F sama dengan M dikali dengan V dot. Nah, V dot di sini itu sama dengan atau bisa dituliskan dengan M dikali dengan A. Atau A sendiri adalah percepatan linier. Jadi, untuk menuliskan percepatan linier itu dapat dituliskan dalam bentuk V dot. V adalah kecepatan sudut. Kalau kita tuliskan dot di atasnya V, maka artinya adalah turunan pertama dari kecepatan linier, yaitu turunan dari kecepatan adalah percepatan. Atau ini bisa kita notasikan dengan mx double dot. Maksudnya adalah percepatan itu adalah turunan 2 kali dari posisi. Maka ditulisnya adalah x double dot seperti ini. Jadi kalau nemu variabel di atasnya ada tanda dot, itu maksudnya adalah turunan seperti itu. Oke. Kemudian sigma F ini dalam hukum Newton itu adalah selisih dari gaya yang bekerja pada mobil ini atau kendaraan ini. Nah, ini dapat dinotasikan sebagai gaya ke kanan itu dikurangi dengan gaya ke kiri. Jadi gini, U ini adalah gaya dorong dari mobil, kemudian gaya dorong dari mobil itu akan terhambat oleh gaya geseknya, seperti itu. Jadi dapat dinotasikan sebagai U ini adalah gaya dorong oleh mesin mobil ke arah kanan, kemudian dia akan dihambat oleh gaya gesek dari roda yang berjalan di lintasan atau di jalan, seperti itu. Oke, dapat kita tuliskan gaya dorong mobil, gayanya adalah resultan gaya U dikurangi dengan gaya gesek di sini. Oke, jadi sigma F-nya itu adalah total gaya yang bekerja pada mobil ini. Dapat dituliskan gaya dorong mobil dikurangi gaya geseknya. Karena kenapa dia tandanya negatif? Karena dia menghambat dari gaya dorong mobil. Kemudian untuk gaya gesek udaranya bisa kita hiraukan atau kita anggap sebagai 0, tidak ada gaya gesek udara seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan lakukan yang namanya pindah silang. Setelah dipindah silang disesuaikan, kita akan lakukan yang namanya
transformasi Laplace. Jadi fungsi dari transformasi Laplace itu adalah untuk menghilangkan bagian yang terdapat tanda dotnya atau tanda diferensialnya. Kayak di sini, V dot itu dapat saya tuliskan sebagai dv per dt atau turunan pertama dari kecepatan linier. Supaya apa? Supaya muncul tanda yang sama dengan di sini. Oke, jadi muncul VT-nya ini. Ini saya tulis di sini aja. Oke, jadi gini. Kemudian persamaan ini itu kalau ditransformasikan Laplace akan menjadi MS VS ditambah VS sama dengan US. Jadi UT itu berubah menjadi US. Oke, saya tuliskan di sini biar lebih jelas. Gini ya. Oke, jadi US ini dari U kecil menjadi U besar. Itu kalau ditransformasikan Laplace. Kalau sudah, M dvt dt. Nah, d dt ini berubah menjadi S. Ini berubah menjadi S, kemudian VT kecil menjadi VT besar, V-nya besar, kemudian BVT menjadi VS. Jadi domain yang sebelumnya itu adalah domain waktu menggunakan simbol T. Kemudian ketika sudah ditransformasikan Laplace, dia berubah domainnya menjadi domain S atau domain frekuensi. Seperti itu. Kemudian persamaan ini akan dipindah silang menjadi U-nya ini berubah di bagian kanan gini. Seperti ini. Jadi ini dipindah silang ke sini. Jika sudah, kita akan melakukan pindah silang lagi supaya bentuk dari persamaan ini menjadi perbandingan antara input dengan output ini. Jadi kita pilih inputnya apa? Inputnya adalah US di sini atau gaya dorong dari mobil. Outputnya apa? Outputnya adalah VS atau kecepatan dari mobil. Seperti itu. Nah, untuk membuat dia bisa menjadi perbandingan antara VS dengan US, maka persamaan ini harus disederhanakan. Jadi, bagian ini bisa kita ambil VS-nya di sini. Bisa kita ambil VS-nya, kemudian MS ditambah B-nya jadi 1. Kemudian kita buat bentuknya menjadi VS per US. Jadi US-nya dipindah ke kiri, kemudian MS plus B-nya dipindah ke kanan. Sehingga menjadi persamaan perbandingan antara input dengan output. Ini adalah model transfer function atau fungsi alih perbandingan output dengan input. Di sini outputnya adalah kecepatan linear. Kemudian inputnya adalah US ini atau gaya dorong dari mesin mobil. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian pada Skylab untuk membuat bentuk fungsi alih atau model fungsi alih di Skylab kita bisa pakai ini perintah ini. Jadi sys sama dengan syslin dom num, den. Oke, dom ini adalah domainnya. Di sini bisa domain C atau domain waktu kontinu atau domain D atau domain discrete. Jadi ini domnya ini bisa diisi C atau bisa diisi dengan D, seperti itu. Kemudian syslin ini maksudnya adalah membuat sistem linear atau persamaan linear. Kemudian disimpan ke dalam variabel sys di sini. Oke, kemudian di sini juga ada yang namanya respons sistem. Jadi untuk mengetahui kinerja dari suatu sistem, kita bisa mencari respons sistemnya, nilai respons sistemnya. Jadi respon ketika sistem mulai berjalan. Di situ ada waktu tunda atau delay time, waktu naik rest time, kemudian waktu puncak atau peak time, ada juga overshoot, kemudian ada waktu kestabilan atau settling time. Itu posisinya bisa kita lihat di grafik ini untuk masing-masing waktu respon sistem. Jadi, waktu respon sistem yang paling bagus adalah nilai rest time-nya adalah kecil, settling time-nya juga kecil, overshoot-nya juga kecil. Jadi yang penting ada ini, settling time, overshoot,
dan lifetime itu yang utamanya, yang paling penting. Jadi nilainya harus kecil semuanya. Kemudian untuk melihat, respon sistem, kita bisa, pakai perintah csim ini. Csim, kemudian U, T, G. U adalah jenis masukan, dapat berupa sinyal step, impuls, rem, dan sebagainya. T adalah variabel waktunya, G adalah fungsi alihnya yang tadi. Oke, silahkan dijawab pretestnya, kemudian dituliskan langkah-langkah untuk membuat model dari sistem kendaraan. Kemudian pretest yang ketiga, sebutkan apa saja karakteristik respon sistem beserta gambar dan penjelasannya. Oke, silahkan dikerjakan pretestnya setelah membaca dasar teorinya. Kemudian untuk langkah praktikumnya, kita akan membuat fungsi alih ini ke dalam Skylab. Oke, mudah saja. Teman-teman silahkan bisa langsung diketikkan di Skylab-nya. S sama dengan persen %S. Kemudian num sama dengan 25. Maksudnya num adalah bagian atasnya ya. Bagian atasnya ini itu adalah num. Kemudian den sama dengan S pangkat 2 ditambah 6 dikali S ditambah 25. Kemudian G1 sama dengan sislin C num, den. Oke, kita sudah membuat bentuk fungsi alih G1 ini. Oke, apakah model yang terbentuk pada konsol Skylab sudah sama dengan model fungsi alih pada persamaan 2.8? Nah, silakan teman-teman mengamati. Jadi, model praktikumnya adalah di sini tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib harus dijawab. Jadi, modul praktikumnya, laporannya itu isinya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam modul. Kemudian silahkan pertanyaannya itu dijawab. Kalau ada pertanyaan tentang analisis, lakukan analisis. Jika tidak ada pertanyaan tentang analisis, ya tidak perlu dianalisis. Jadi intinya hanya menjawab pertanyaan yang ada di dalam modul praktikum saja, seperti itu. Oke, tuliskan model fungsi alih yang ditampilkan pada konsol Skylab. Jadi tuliskan modelnya seperti apa, apakah sama atau tidak. Oke, tuliskan program. Nah, di sini ada pertanyaan, tuliskan program pada lembar laporan, lalu berikan analisis per baris pada sebelah kanan setiap program. Di pertanyaan nomor 1 dan 2 tidak ada diminta untuk membuat analisis. Ya, pertanyaan nomor 3 baru ada analisisnya, seperti itu. Silahkan dikerjakan analisisnya, seperti itu. Kemudian dijawab apa itu variabel 6 dan den. Dari mana variabel 6 dan den diperoleh? Oke, silahkan dijawab pertanyaannya. Apa fungsi perintah G1 sama dengan syslin C6 den? Jadi dijelaskan G1 itu fungsinya untuk apa, syslin ini fungsinya untuk apa, C itu apa, 6 apa, dan den itu apa, seperti itu. Oke, ini catatan bahwa S persen S memiliki fungsi seperti S polinol S, yaitu berfungsi untuk membuat persamaan polinomial. Oke, saya akan tunjukkan. Jadi kita bisa ganti yang tadi, yang S sama dengan persen S, itu bisa kita ganti dengan S sama dengan poli, kemudian 0, sis seperti ini. Jadi kita bisa ganti perintah S persen S dengan S sama dengan poli 0, double dot S seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan perintah selanjutnya. Kemudian G1 sislin Oke, numnya masih bermasalah.
Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf, tadi saya ada salah ketik sedikit. Oke, kita ulangi lagi. Kita ganti perintahnya S sama dengan poli 0,sis di sini, 0,s. Kemudian kita tuliskan 6 sama dengan 25 dan sama dengan S pangkat 2 ditambah 6 dikali dengan S ditambah 25. Kemudian G1 sama dengan sis lin C num, den. Oke, jadi sama perintahnya untuk yang menggunakan persen S dengan S sama dengan poli 0,S sama. Kemudian kita akan lihat program yang selanjutnya, yaitu untuk membuat grafik respon sistemnya. Silahkan dituliskan ini ke G1, kemudian kita definisikan T sama dengan 0, 0,1, 10, seperti ini. Oke, bisa dikasih titik koma aja biar nggak keluar array-nya. Kemudian setelah T kita definisikan, T ini adalah fungsi waktunya ya. Jadi waktunya dari 0 sampai 10 dengan selangnya adalah 0,1. C sama dengan Csim. Kemudian sinyal yang dipakai sebagai referensi adalah sinyal step T, G1. Oke, kemudian jangan lupa pakai titik koma ya, biar array-nya nggak keluar. Kemudian kita plot T, Y. Oke, ini adalah grafiknya. Kemudian kita tuliskan X grid di sini untuk membuat kotak-kotaknya atau gridnya. Oke. Sudah, kemudian setelah itu silahkan teman-teman amati grafiknya, lalu dijawab pertanyaannya. Kemudian, oke, silahkan cari respon sistem untuk sistem kendaraan ini. Dengan nilai M sama dengan 1000, B sama dengan 50, silahkan ini dimasukkan nilainya. M-nya berapa, B-nya berapa, dituliskan fungsi alihnya. Kemudian lakukan simulasi dari 0 sampai 300, seperti itu. Selanjutnya adalah menghitung nilai respon sistemnya. Yang ini adalah grafik respon sistemnya. Kalau yang program yang berikutnya itu adalah untuk mencari berapa nilai pasti dari respon sistemnya. Oke, silahkan diketikkan programnya. Teman-teman sekalian bisa mengetikkan programnya ke dalam editor dari Skylab. Jadi bisa pakai perintah edit. Kemudian dari sini teman-teman silahkan diketik programnya, lalu dijalankan di sini. Oke, sebagai contoh, ini contohnya, sebentar. Oke, contohnya ini. Nah, contohnya ini, teman-teman bisa pakai perintah di sini ya, clear dan clc ini. Kemudian disimpan, lalu dijalankan. Oke, lanjut. Oke, ini untuk soal yang terakhir, yaitu teman-teman diminta untuk membuat pemodelan dari sistem pegas dan peredam di sini. Jadi, di sini sudah saya sediakan persamaannya menggunakan hukum Newton. Dari persamaan ini silahkan dipindah ruas, pindah ruas kanan, pindah ruas kiri, kemudian diselesaikan supaya persamaan ini menjadi bentuk fungsi alih input dan output. Inputnya adalah US ini, outputnya adalah YS ini. Oke, jadi sedikit saya kasih petunjuk. Dari sini, teman-teman sekalian bisa langsung di Laplace-kan. Sebentar. Bisa langsung di Laplace-kan. Berarti kalau di sini Y double dot,
kita bisa tuliskan M, kemudian karena dia itu double dot, maka S-nya adalah S kuadrat di sini. Kemudian ditambah dengan B, S-nya adalah 1, karena dia cuma 1 dot, ditambah dengan KY di sini. Lalu sama dengan U. U-nya besar. Nah, di sini bisa saya tambahkan biar lebih jelas. Di sini adalah T. Di sini juga ada domain waktunya. Seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian silakan itu disederhanakan. Jadi kita bisa ambil IS-nya. Kemudian kita bisa tuliskan di sini MS kuadrat ditambah dengan B, S, ditambah dengan K, sama dengan US. Nah, silahkan. Ini bagaimana caranya bentuknya bisa jadi seperti ini. Silahkan prosesnya dituliskan. Kalau prosesnya sudah dituliskan, kemudian kita lihat gambarkan grafik respons sistem beserta bagian-bagian respons sistem pada sistem pegas dan peredam jika diketahui M-nya adalah 100, B-nya adalah 30, K-nya adalah 60. Jadi silahkan ini nilainya dimasukkan ke sini, kemudian jalankan program untuk mencari respons sistem dan menggambarnya. Kemudian juga dicari nilai rest time, overshoot, settling time, peak time. Oke, cuma sampai peak time. Oke, demikian penjelasan tentang praktikum dasar sistem kendali untuk unit yang kedua. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.